Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon, channelnya orang Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar nih buat semua teman-teman ya yang melihat video nih, apa kabar ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa ya, tajuk yang saya ereksi yaitu tentang apa yang terjadi dan ada di Malaysia. Benarkah Malaysia negeri serumpun Indonesia? Ini pertanyaan guys ya. Dan mungkin banyak orang-orang Indonesia mungkin ya yang sebenarnya tidak banyak guys ya. Sebagian lah seperti itu mungkin menganggap bahwa Indonesia dan Malaysia adalah tidak serumpun ya. Tetapi kebanyakan malapun Presiden Joko Widodo pun mengatakan Indonesia dan Malaysia ini adalah serumpun ya. Karena apa? Karena di Indonesia banyak suku Melayu ya, dan di Malaysia adalah memang suku Melayu ataupun orang-orang Melayu yang asli daripada Malaysia. Jadi patutlah kiranya kita ni Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun ya. Salam serumpun, salam persaudaraan ya. Ya walaupun di luar sana mungkin banyak tidak menganggap serumpun ya, itu masalah pemikiran mereka lah ya. Jadi kita tidak boleh juga memaksakan kan. Tinggal kita memilih yang mana yang baik untuk kita. Dan kalau saya pribadi memang Indonesia Malaysia adalah serumpun guys ya. Di sini ada yaitu daripada data temu guys ya. Buat korang semua yang mau tengok video langsung, tinggal linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Tinggal korang semua support daripada channel data temu. Dan sebelum reaction pada hari ini ya, buat orang semua yang suka dengan video ini, silakan dengan channel saya ini, silakan untuk mendukung channel ini guys ya. Subscribe ya, like dan komen, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Rahmat Pon Channel. Oke guys, langsung saja kita melihat videonya seperti apa. Jom. Oke, kita langsung videonya guys ya. Malaysia adalah negara berbentuk monarki konstitusional federal yang terdiri dari 13 wilayah negara bagian dan 3 wilayah federal. Negara tetangga kita ini memiliki 2 wilayah yang berbeda, yaitu terletak di semenanjung Malaysia, dan satu lagi terletak di Pulau Kalimantan. Ini guys yang dekat dengan Pontianak. Sebelum dideklarasikan sebagai negara bernama Malaysia, daerah di semenanjung Malaya ini telah disinggahi dan dijajah oleh Inggris atau Britania. Dan pada masa Perang Dunia Kedua, negeri jiran ini juga pernah diduduki oleh Jepang. Oh, pernah juga Jepang ya? Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus tahun 1957, dan diakui sebagai sebuah negara baru pada tahun 1963. Pada saat itu Malaysia dan Singapura masih tergabung dalam satu negara, dan pada tahun 1965, Singapura menyatakan berpisah dari Malaysia. Oh, berpisah. Meskipun Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia dengan menara kembar Petronas sebagai ikon negaranya, namun pusat pemerintahannya berada di kota Putrajaya. Pusat pemerintahan di Putrajaya. Malaysia Oh, begitu guys, saya baru tahu saya guys ya. Memang kalau Petronas ya pasti ciri khas daripada Malaysia guys ya. Yang itu pun kota Kuala Lumpur yang mana saya pengen pergi di sana guys ya. Wah, semoga diberi kemudahan ya, rezeki waktunya untuk bisa datang ke Kuala Lumpur. Ini adalah suatu ibu kota daripada Malaysia, Kuala Lumpur. Wow. Memang cantik-cantik guys ya, bangunan-bangunannya dan segala macam ya. Kalau kita tengok daripada video-video YouTube ya, memang banyak yang cantik-cantik di Kuala Lumpur ya. Dan kendaraannya segala macam ya, itu jadi saya penasaran untuk pengen ke sana guys, tengok langsung ya daripada Petronas ini. Putrajaya sebagai pusat kota ya ternyata ya di Kuala Lumpur. Kalau korang yang lebih paham lagi, bolehlah untuk bantu komentar guys ya. Oke, kita next lagi.
menganut sistem legislatif bikameral, yaitu adopsi dari sistem demokrasi parlementer, di mana kepala negaranya dipimpin oleh raja yang dikenal dengan Di-Pertuan Agung, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri. Walaupun begitu, proses pergantian kepala negara ini tetap sama, yakni berganti setiap 5 tahun sekali. Oh, sama ya. Yang Indonesia juga sama. 5 tahun sekali penggantian daripada kepala negara. Oke, subscribe ya guys. Malaysia memiliki populasi sekitar 32 juta jiwa lebih, 32 dan juta. merupakan pusat dari banyak budaya di seluruh Asia Tenggara, karena orang-orang dari seluruh dunia tinggal di sini. Masya Allah. Namun, Ini yang seluruh dunia, bisa dikatakan seluruh dunia tinggal di Malaysia. Wow, berarti memang negara favorit ya dikatakan, ataupun negara yang memang seluruh dunia itu suka daripada dunia, negara Malaysia. Wow, ini yang membuat saya jadi makin penasaran juga ya untuk datang ke Malaysia ya, terutama di Kuala Lumpur dan negeri-negeri lainnya di Malaysia. Seluruh negara guys ya, bukan hanya ya 2-3 negara, tapi hampir seluruh negara. Oke, next lagi. Ras yang banyak ditemukan di Malaysia adalah ras Melayu, termasuk dari Indonesia, serta iya, India dan Cina. Betul. Yang paling banyak ya, Melayu. Diperkirakan sekitar 2,5 juta warga Indonesia berada di Malaysia. Wah. Tidak heran jika budaya Malaysia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Ya, ini guys, yang membuat banyak kesamaan inilah yang dikatakan bisa menjadi negara serumpun ya. Artinya memang sih berbeda ya kalau memang kita berbicara serumpun ini. Mungkin orang-orang yang di Indonesia bagian misalnya kayak Nusa Tenggara Barat, misalnya Jawa misalnya, ataupun yang memang dikatakan bukan suku Melayu, mungkin menganggap bahwa ini tidak serumpun katanya kan. Tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi yang membuat dia mengatakan serumpun ini karena apa guys? Karena kebanyakan dari budaya, dari suku ya, memang banyak daripada kesamaannya daripada perbedaannya. Itulah kenapa dikatakan serumpun itu guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Malaysia berdiri bersama 9 kesultanan yang diperintah oleh sultan, serta 4 negara bagian yang diperintah oleh yang di-Pertuan Negeri. Salah satu kesultanan tertua di dunia adalah Kesultanan Kedah, yang berada di Malaysia. Tertua? Kesultanan ini Kedah? didirikan di Semenanjung Melayu pada tahun 1136 Masehi. Oke, 36 Masehi ya. Awalnya Kesultanan Kedah adalah Kesultanan Hindu, sebelum menjadi Kesultanan Islam. Oh, Hindu sebelumnya. Selain itu, Malaysia juga memiliki 9 keluarga kerajaan yang berbeda, dan menjadi yang tertinggi di dunia. Bendera Malaysia dirancang oleh Muhammad Hamzah, seorang arsitek yang berusia 29 tahun, yang memenangkan kontes pada tahun 1963. Saat itu sayembara untuk mendesain bendera dilakukan ketika Federasi Malaya menggantikan Persatuan Malaya. Malaysia memiliki nama tua yaitu Aurea Chersonesus, yang berarti Semenanjung Emas. Nama ini diberikan oleh ahli geografi Yunani Romawi Ptolemeus, dalam bukunya Geografia, yang ditulisnya sekitar tahun 150 Masehi. Wah, kok bisa disebut Semenanjung Emas ya? Oh, ini saya pertama kali saya mendengar ini ya, Semenanjung Emas. Kenapa Malaysia disebut Semenanjung Emas ya? Siapa pun tidak tahu kan? Boleh korang kalau mau tahu bolehlah komentar guys. Kita lanjut lagi. Apakah mungkin di selanjutnya video ini ada penjelasan tentang Semenanjung Emas nih? Apa sih gitu kan alasannya? Oke. Negara bagian Sabah dan Sarawak memiliki undang-undang imigrasi sendiri. Oleh sebab itu, bahkan orang Malaysia sendiri harus memerlukan paspor saat bepergian antara Malaysia Timur di Kalimantan menuju Semenanjung Malaysia. Seperti itu ya? Memerlukan paspor untuk, walaupun sama-sama di Malaysia guys. Baru tahu kok. Iya kok. Saya kira untuk misalnya dari Indonesia ataupun dari luar negara lain untuk ke Malaysia baru menggunakan paspor ini
di antara Malaysia saja menggunakan paspor. Benarkah? Kalau memang berita ini ataupun yang tidak sesuai dengan kenyataan, bolehlah korang semua yang tahu ya bolehlah untuk komentar guys ya. Siapa tahu memang ini menambah informasi juga buat saya dan buat teman-teman semuanya yang menonton video ini. Oke, next lagi. Sorry ya, agak batuk guys ya. Sebelum akhir abad ke-20, ekspor karet dan timah menjadi salah satu yang menggerakkan perekonomian Malaysia. Wah, karet dan timah. Selain itu, sumber daya alam lainnya seperti kelapa sawit masih menjadi bagian penting dari perekonomian terutama Malaysia. Akan tetapi negara ini juga memiliki industri manufaktur yang kuat, serta layanan keuangan dan perbankan yang terus berkembang. Wah, ini yang membuat mungkin PDB per kapita Malaysia dilaporkan sebesar 12,449.664 dolar Amerika pada tahun 2022. Meski Malaysia memiliki penduduk asli yang beretnis dari suku Melayu, namun jumlah penduduk berketurunan Melayu hanya sekitar 61,8% dari total penduduk Malaysia. 61%-an bis penduduk Malaysia adalah Melayu. Berarti sisanya itu memang bermacam negara gitu kan darinya. Atau misalnya India, terus Indonesia mungkin ya. Apakah terus negara-negara berasal dari negara lain? 61% saja yang suku Melayu. Apakah seperti itu yang betul ya? Bolehlah untuk komentar kalau memang itu salah ya. Boleh diluruskan guys. Selain itu, presentasi Muslim di Malaysia hanya sekitar 61% dari total populasinya. 61% juga penduduk Muslim yang di Malaysia. Wah, ini mungkin ya guys ya, mungkin ini menurut saya kemungkinan ya dikatakan 61-an orang Melayu di Malaysia dan 61-an% juga Muslim yang ada di Malaysia. Jadi karena kan mungkin banyaknya negara ya, banyaknya bermacam-macam negara yang ingin ke Malaysia sehingga menetap di Malaysia ya. Jadi banyaklah 40%-an lebih atau 30%-an lebih itu adalah non-Muslim ataupun bukan Islam ya. Oke. Jadi saya ngerti. Oke, lanjut lagi. Menara Petronas adalah bangunan kembar yang pernah menjadi menara tertinggi di dunia dari tahun 1998 hingga tahun 2004 dengan ketinggian 451,9 meter. Menara sempat menjadi menara tertinggi, gembar menara tertinggi di dunia. Wow, tapi mungkin sekarang tidak ya. Tapi kalau gembar ya, menara bergembar itu kalau tak silap saya masih lagi ya Malaysia ranking pertama ya, bahwa menara bergembar di dunia itu tertinggi di Malaysia. Wah. Oke. Kembar Petronas tidak lagi meraih rekor tertinggi di dunia karena dikalahkan oleh gedung Taipei 101. Oke, ya betul. Tidak hanya itu, jembatan Penang 2 atau Penang Second Bridge merupakan salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara bahkan Asia yang mengular sepanjang 24 km dengan 16,9 km melintasi lautan. Jembatan terpanjang. Jembatan ini menghubungkan Bayan Lepas dan Seberang Perai dan menjadi landmark nasional Malaysia sejak diresmikan pada tahun 2014 yang lalu. Selain itu, Malaysia juga memiliki bundaran terbesar di dunia dengan diameter 3,5 km. Bundaran terbesar di Bundaran dunia. tersebut dinamakan dengan Bundaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Persia yang terletak di kota Putrajaya. Wah, ini yang membuat bangga guys ya. Bundaran terbesar di dunia di Putrajaya guys ya, baru tahu guys ya. Wow, ini bukan hanya di Asia ataupun apa ya, ini di dunia guys ya. Wow, luar biasa. Masya Allah, saya bangga dengan Malaysia ya. Walaupun dikatakan negara kecil ya, kalau dibanding dengan Indonesia dan Malaysia itu sangat luas Indonesia gitu kan daripada Malaysia. Tapi bundaran terbesar di dunia guys terletak di Putrajaya Malaysia. Masya Allah. Oke.
Meskipun wilayahnya tidak sebesar Indonesia, betul. ternyata Malaysia memiliki jalan raya sepanjang 65.877 km, yang bahkan lebih besar dari keliling bumi yaitu 40.075 km. Masya Allah. Keren. Tun adalah gelar tertinggi di negeri jiran Malaysia. Oke. Gelar Tun hanya Tun. boleh diberikan oleh yang di-Pertuan Agung, atau setara dengan Lord, di United Kingdom. Oke. Penerima gelar ini tidak lebih dari 25 orang saja, dan hanya warga Malaysia yang dapat menerima gelar ini. Tun ya, 25 orang saja. Kebanyakan penerima gelar ini adalah orang-orang yang pernah memimpin negara dan banyak sekali berjasa kepada negara. Oke, iya. Malaysia memiliki hukum yang mengizinkan hukum cambuk sebagai bentuk hukuman. Oh, ini. Jumlah pukulan maksimal yang dapat dipesan adalah 24 kali pukulan. 24 kali. Namun bagi wanita dan anak laki-laki di bawah usia 10 tahun atau pria di atas 50 tahun, tidak dapat dicambuk, kecuali jika dituduh melakukan pemerkosaan. Oh, begitu ya. Wah, ini guys, ini yang membuat, ya ini menurut saya ya mungkin ya. Kalau salah boleh korang betulkan di kolom komentar guys ya. Menurut saya kenapa di Malaysia orang-orang itu banyak taat kepada aturan-aturan negara ya. Sorry guys, agak batuk guys ya, agak tenggorokan agak kering ya. Kenapa Malaysia itu banyak orang yang memang banyak yang taat kepada peraturan negara ya. Karena apa? Karena kalau menurut saya itu hukumnya adalah hukum cambuk guys. Wow, ini jadi mungkin membuat orang tuh takut ya untuk berbuat salah ya, kekeliruan gitu kan, dikarenakan hukum cambuk ya. Siapa yang mau dicambuk kan? Menurut saya itu yang membuat negara Malaysia nih dikatakan tingkat kriminalnya itu kurang gitu kan. Kalau menurut saya tak tahu lah, kalau ya, korang yang lebih tahu lagi boleh komentar guys. Oke, kita next lagi. Masyarakat Iban di Provinsi Sarawak memiliki tradisi unik dalam memberi nama bayi yang baru lahir. Oh, di Sarawak ya. Masyarakat Iban menyebut bayi yang baru lahir dengan sebutan ulat yang berarti cacing, sebelum bayi itu benar-benar diberi nama. Oh, begitu. Ketika seorang bayi akan diberi nama, haruslah dengan nama kerabat yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa menamai bayi yang baru lahir dengan nama kerabat yang masih hidup dapat memperpendek umur bayi tersebut. Gitu ya kepercayaannya ya. Ketika beberapa nama kerabat yang telah meninggal dipilih, nama masing-masing tersebut disiapkan dalam bentuk bola nasi, dan bola nasi pertama yang dipatuk oleh ayam, maka nama itulah yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Begitu ya, kepercayaan daripada suku. Malaysia memiliki salah satu gua bawah tanah terbesar di dunia yang terletak di Taman Nasional Gunung Mulu di wilayah Sarawak. Gua bawah tanah ini, konon katanya dapat memuat 40 pesawat jet Boeing 747 yang dapat terparkir di dalam gua tersebut. Masya Allah. Saking besarnya gua ini dikenal dengan Ruang Sarawak, yang diketahui menjadi gua terbesar kedua di dunia menurut volumenya, setelah Ruang Miao di Tiongkok. Ini, kalau kurang tahu ini daerah, maksudnya Sarawak. Saya kan memang dulu pernah berapa bulan yang lalu ya, pernah pergi ke Sarawak guys, tapi tepatnya di Kota Kuching gitu ya. Boleh korang mau tengok, bolehlah tengok vlog-vlog saya di Kota Kuching guys. Tapi kalau gua terbesar ataupun terbesar ya di dunia atau di Asia gitu ya tadi ya, bahwa di Sarawak guys. Nah, itu di mana ya kira-kira tempatnya itu? Wow, kalau saya kan kemarin di Kuching ya, Kota Kuchingnya. Kali ini nggak tahu di daerah mana lagi gitu kan. Oke, next lagi. Titik tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4095 mdpl yang berada di Taman Nasional Kinabalu yang terletak di Malaysia Timur Pulau Kalimantan. Taman Nasional Gunung Kinabalu ini bahkan puncaknya telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Situs warisan dunia guys ya. Ternyata di Kinabalu ini juga dalam Kalimantan ya. Sebenarnya dekat guys ya, kalau dari kota Pontianak kota Pontianak ini ke sana ya. Tapi ya itulah, jadi pengen juga ya pergi ke Kinabalu ya. Kinabalu atau Kinabalu ya. Gunung tertinggi juga ya, dan dinobatkan warisan dunia guys ya, warisan dunia. Wah,
Mata uang nasional ringgit Malaysia merupakan istilah penanggalan untuk kata bergerigi dalam bahasa Melayu. Oh, Filosofi bergerigi. kata tersebut diambil dari mata uang perak Spanyol yang pernah beredar di daerah Malaysia pada abad ke-16 dan ke-17. Di mana mata uang perak Spanyol tersebut memiliki gerigi pada pinggir uangnya. Ya. Oh, itu sejarahnya. Pemerintah Malaysia menyatakan kaos kuning sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Oke. Warna kuning dianggap warna pengunjuk rasa oleh pemerintah Malaysia. Oh, Oleh karena itu, pemerintah Malaysia memutuskan untuk melarang pakaian berbaju kuning untuk urusan politik mereka. begitu. Hal tersebut menyebabkan sekelompok aktivis oposisi tertentu sering menggunakan hal-hal yang berbau warna kuning. Oh, begitu guys ya. Jadi saya Malaysia baru tahu juga guys. Apakah memang ini berlaku sampai sekarang gitu kan, ataupun hanya waktu itu gitu kan? Nah, saya tak tahu. Baru tahu juga kan? Boleh kurang kalau tahu lebih boleh untuk kasih tahu guys ya di ruang komentar. pernah melaksanakan wajib militer yang disebut dengan Program Latihan Khidmat Negara atau PLKN. Wajib militer sudah terjadi di tahun 1962 saat konfrontasi Indonesia ke Malaysia, di mana pemuda yang berusia 21 sampai 28 tahun wajib untuk mengikuti pelatihan militer selama 2 tahun. Wow, begitu ya. Namun sejak dicanangkan kembali tahun 2003, program ini banyak mendapatkan kontroversi di kalangan masyarakat. Malaysia disebut-sebut sebagai rumah bagi harta karun terbesar di dunia yang belum ditemukan dari kapal yang tenggelam, yang terletak di dasar laut Selat Malaka, Malaysia. Wow. Menurut sejarahnya, pada bulan Desember tahun 1511, kapal Portugis Flora de la Mar tenggelam di Selat Malaka, yang membawa banyak harta karun, yang dikumpulkan oleh Angkatan Laut Portugis. Malaysia memiliki fasilitas rumah sakit yang bagus jika dibandingkan negara kita Indonesia. Wah, Tidak heran jika masyarakat pantesan ya guys ya. Banyak kalau kita tengok tuh orang-orang Indonesia yang berobat ataupun berobat ya di Malaysia ya, dikarenakan ini pertama ya, berarti pusat kesehatan ataupun rumah sakit dikatakan mengalahkan daripada rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi kualitasnya dokter nih mungkin ya yang lebih mantap di Malaysia guys ya. Wow, keren. Oke. Indonesia banyak memilih berobat ke Malaysia. Betul. Betul. Malaysia betul. menjadi wisata medis karena memiliki informasi yang lengkap mulai dari prosedur, Ya. daftar rumah sakit, Oke. serta rincian biaya pengobatan dari rumah sakitnya. Oh. Selain itu, biaya operasi di Malaysia termasuk murah Wih. jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Lebih murah. Wah, ini dipilih. Saat ingin menanyakan keberadaan suatu tempat kepada warga lokal Malaysia, jangan sesekali menunjuk dengan jari telunjuk. Oh. Tindakan ini Ini cenderung tidak disukai oleh warga lokal Malaysia. tak sopan. Untuk berarti. itu, kamu bisa menunjuk dengan cara yang lebih sopan, Ya. seperti menggunakan 4 jari tangan, dengan ibu jari ditekuk ke dalam, Oke. dengan menggunakan tangan kanan. kanan ya. Ya. Oh, begitu guys. Perancang sepatu terkenal Jimmy Ho, ternyata lahir di Penang, Malaysia. Wah. Bahkan Di Ratu Penang. Elizabeth II menganugerahinya Order of the British Empire Masya Allah. pada tahun 2003 yang lalu. Ini juga merupakan salah satu fakta yang kurang diketahui tentang Ya Malaysia. betul guys, baru tahu saya. Manusia perak adalah salah satu kerangka manusia tertua di dunia dan satu-satunya yang lengkap yang pernah ditemukan di Semenanjung Malaysia pada tahun 1991. Oh. Tulang rangka manusia perak ini telah dijumpai di dalam gua gunung runtuh yang terletak di Bukit Kepala Gajah di Lembah Lenggong Hulu Perak, Malaysia, Perak, ya? pada ketinggian lebih kurang 105 meter. Wah. Teh tarik adalah teh yang dilempar bolak-balik dari satu cangkir Oh ke iya, cangkir betul, lainnya, ya, gini, merupakan minuman nasional Malaysia. Wah. Meskipun konsep asli di balik ini adalah membiarkan teh menjadi dingin agar pelanggan dapat menikmatinya, Ya, betul. namun akhir-akhir ini keahlian melempar teh tarik telah menjadi bentuk seni di Malaysia. Wah. Teh tarik betul ya. Yang gini guys ya. Oke, baru kita melihat videonya ya. Wow, itulah
banyak sekali ilmu yang didapatkan ya di video ini ya. Saya pun tempat-tempat yang memang dikatakan warisan dunia guys ya, yaitu salah satunya yaitu Gunung Kinabalu ya, di Sarawak ya. Wow. Jadi saya ya semoga lah bisa ke sana ya, bisa melihat langsung ya seperti apa tempat-tempat di Malaysia yang keren-keren. Oke guys, mungkin itu dulu video reaction saya pada hari ini ya. Sorry yang saya agak gerah hari ini karena cuacanya agak panas di sini ya. Tak tahu kalau di sana gimana cuacanya, mungkin kurang lebih lah ya. Oke, itu dulu video reaction saya pada hari ini. Buat korang semua yang suka dengan video ini, bolehlah untuk like, komen, dan share kepada teman-temannya. Dan jangan lupa lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Rahmat Pon Channel. Itu dulu video dari saya. Bertemu lagi di video reaction selanjutnya yang akan datang. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.